Udah beres, Bang? Masuk ke dalam lagi. Di dalam aja. Abang jangan keluar. Halo, kelas 7. Halo Kak. Ayo, Kagi, Samuel, Lemunah, Rion, Anggra, Vanes, Patrick, Paye, Kusna, Enok, Christopher, Jonathan, Kathleen, dan Salomia. Selamat pagi semuanya. Oke. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai yuk. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Silakan yang mau pimpin doa siapa? Ya, halo Filbert, halo Maria. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, thank you. Yuk, halo Nasya. Ada yang masih mau bertanya tentang bilangan nggak? Kalau ada, masih Kak Bandar kasih waktu buat kita jelasin. Masa ada yang masih belum paham? Halo Eliana. Halo Debra Naima. Halo Marina. Ada yang masih mau bertanya tentang bilangan? Atau ada yang masih belum paham? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita mau bahas tentang himpunan. Ya, masih berkaitan dengan bilangan nih. Ya. Jadi silakan. Buat kalian yang masih mau bertanya, Kak Bandar kasih kesempatan. Silakan. Siapa yang mau bertanya tentang bilangan? Yuk, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut ya. Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut tentang himpunan. Oke. Yuk, sekarang siapin catatannya. Kita mau lanjut ke himpunan. Ya, apa itu himpunan? Dan ada apa aja sih di dalam himpunan ya? Kita mau belajar hari ini ya. Oke. Share screen Kak Bandar kelihatan nggak? Sudah terlihat share screen Kak Bandar? Sudah ya? Kelihatan. Oke. Yuk, kita belajar dulu tentang pengertian dasar dari himpunan. Himpunan itu apa? Nah, himpunan itu benda-benda atau objek yang punya batasan yang jelas. Jadi, di dalam himpunan ada benda-benda yang punya batasan yang jelas. Clear ya? Ngertiin dulu himpunan itu benda-benda atau objek atau bilangan, bisa juga angka atau huruf, atau misalkan nama binatang atau nama tumbuhan, tapi dia punya batasan yang jelas. Ya, ada kriterianya. Ngomongin batasan itu ngomongin kriteria, ngomongin jenis. Oke. Sampai sini siapa yang masih bingung tentang pengertian himpunan? Jadi pahami dulu himpunan itu benda-benda atau objek yang punya batasan yang jelas, ada kriterianya. Nggak bisa semua bisa masuk. Ya. Nah, kalau kalian udah paham itu, kita lanjut ke cara penulisannya. Nah, anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal. Kurung kurawal itu bentuknya begini ya. Nah, masing-masing dipisah dengan tanda koma. Masing-masing anggotanya dipisah dengan tanda koma. Ini contoh himpunan yang Kak Bandar buat lebih gampang. Ya, untuk kalian memahami apa itu himpunan. Misalkan, Kak Bandar punya himpunan A, si himpunan A ini itu isinya hewan yang berkaki dua.
A itu hewan yang berkaki dua. Ada batasan yang jelas ya, nggak semua hewan, tapi hanya boleh yang berkaki dua untuk di dalam si A ini. Maka isinya si A itu sama dengan burung kurawal, ayam, angsa, bebek, burung. Kira-kira dari ayam, angsa, bebek, burung, ada nggak yang nggak sesuai kriteria kakinya dua? Ada nggak? Di antara ayam, angsa, bebek, burung, ada nggak yang kakinya nggak dua? Enggak ada. Nggak ada. Misalkan di sini Kak Bandar masukin si A-nya ada tambahan satu. Misalkan Kak Bandar masukin binatang kambing di sini. Kira-kira si kambing ini masuk nggak ke himpunan si A? Enggak. Enggak. Kenapa alasan? Karena kambing kakinya 4. Jadi Kambing katanya yang kakinya 2. Oke, jadi batasannya jelas ya. Si kambing nggak boleh masuk ke si A karena di dalam si himpunan A batasannya cuma hewan yang kakinya dua. Gitu. Kalau Kak Bandar tulis di sini, misalkan mau masuk ke si A nih, Kak Bandar kan kakinya dua. Kak Bandar tulis di sini misalkan, Kak Bandar gak usah pakai nama orang lain, pakai nama Kak Bandar aja nggak apa-apa. Misalkan Kak Bandar mau masukin Kak Bandar di sini. Kan kriterianya kaki dua. Kak Bandar kira-kira bisa masuk nggak ke Nggak himpunan bisa. si A? Kenapa nggak bisa? Karena itu hewan, ini manusia. Ah, Kak Bandar manusia. Oke. Oke, oke. Kak Bandar manusia ya. Belum masuk golongan hewan ya. Oke. Sampai sini paham nggak? Jelas nggak adik-adik? Paham, Kak. Paham ya? Jadi ingat, himpunan itu benda-benda atau objek yang di dalamnya punya batasan yang jelas. Gitu ya. Nggak semua kaki dua boleh masuk. Kak Bandar nggak boleh masuk ke si A, karena Kak Bandar bukan hewan. Ya. Thank you yang udah menguatkan stigma bahwa Kak Bandar masih manusia ya. Oke. Jelas ya? Sekarang lihat yang B. Yang B itu murid laki-laki di kelas 7B. Dulu ini Kak Bandar buat materinya waktu yang anak-anak kelas 9 sekarang ya. Misalkan gini, Kak Bandar ganti sekarang namanya dengan misalkan ini, Kak Bandar edit dulu sedikit ya. Bentar ya, supaya lebih jelas. Yang di kelas 7 sekarang kan ada laki-lakinya, misalkan siapa ya? Christian. Lalu ada Patrick, ada Samuel. Oke. Kira-kira ini benar nggak? Kira-kira himpunan B ini benar nggak? Benar. Benar ya? Karena batasannya murid laki-laki di kelas 7. Nah, oke, kalau misalkan ada Kak Bandar masukin di sini ada namanya siapa ya di sini? Mana sih? Si Kak Bandar masukin di sini misalkan ada Husna. Kira-kira Husna masuk nggak di himpunan B? Enggak. Enggak. Kenapa? Kan Husna Karena murid kelas Husna 7. adalah perempuan. Tapi dia murid kelas 7 loh. Tapi kan disuruhnya laki-laki, murid Oke. laki-laki. Batasannya murid laki-laki kan? Nggak cuma murid kan? Ya. Jadi beda. Sama-sama murid, Husna juga murid kelas 7. Tapi batasan di himpunan B itu murid laki-laki yang diminta. Kak Bandar nggak bicara gender ya di sini ya. Ini Kak Bandar cuma contohin doang. Nah, gitu. Maaf Kak, tadi HP-nya mati loh, Bet. Iya, nggak apa-apa Husna. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya juga, ada. Kak Bandar usahain hari ini semua rekaman beres dan bisa diupload di YouTube.
kalian bisa tonton di YouTube nanti, di YouTube-nya Kak Bandar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Enggak bercanda. Bercanda ya. Nah, intinya kalau kalian punya teman atau saudara atau tetangga yang nggak bisa sekolah, Kak Bandar mikir kenapa akhirnya Kak Bandar upload di YouTube, bukan Kak Bandar kasih link Google Drive ke kalian. Karena nggak semua bisa buka link Google Drive, dan pasti kalau buka Google Drive link itu bentuk video itu berat, kalau nggak pakai WiFi atau nggak pakai laptop atau nggak pakai handphone gitu ya, kasihan. Jadi Kak Bandar pikir masukin ke YouTube, supaya kalau YouTube kan kalian bisa buka kapanpun bisa kan, kalian ulang-ulang bisa. Terus kalau kalian punya teman yang nggak sekolah, mau belajar, kasih aja eh, linknya Kak Bandar atau apa namanya? Aduh, jadi lupa deh. Akun YouTube-nya Kak Bandar kasih lihat sama mereka, buat mereka bisa tetap sekolah ya. Kasihan. Ternyata di Bandung banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah loh. Kalian tuh anak-anak yang beruntung masih bisa sekolah adik-adik. Ya, jadi semangat belajar. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang C. Kak Bandar punya himpunan C, isinya guru matematika di pewaris bangsa. Kira-kira himpunan C itu betul nggak? Kalau nggak di tas. Himpunan C, kira-kira perhatikan isinya himpunan C. Kira-kira yang di dalam himpunan C itu ngajar matematika di pewaris bangsa nggak? Enggak. Enggak. Jadi himpunan C itu betul atau salah? Sama Salah. Emang Pak Teddy ngajar apa? IPS. IPS. Kalau Kak Rama? Rekam. Publikasi. Publikasi. Nah, jadi himpunan C itu tidak tepat ya. Harusnya di dalam itu ada siapa aja? Kawina Kak Bandar. Bandar. Oh, Kak Wina dan Kak Bandar. Oke, kalau misalkan sekarang Kak Bandar ganti, C itu kriterianya adalah misalkan gitu. Bentar. Misalkan Kak Bandar ganti si C-nya itu bukan guru matematik, tapi adalah guru aja. Kira-kira benar nggak himpunan C? Betul, Why benar? karena Pak Teddy sama Mas Rahman guru. Oke, yang lain? Betul Kak. Oke, ini jebakan Batman ya, hati-hati. Kak Bandar kasih jebakan Batman di sini. Hati-hati. Oke, tadi Vanessa sudah tekankan bahwa Kak Ramon itu adalah bagian publikasi. Jadi Kak Ramon bukan guru, Kak Ramon itu staff. Tapi dia buka kelas ekskul ya. Ya, kalau kayak gini masih salah berarti C. Oke. Nah, misalkan gini, Kak Bandar ganti lagi. Isinya si C sekarang Kak Bandar ganti. Gitu ya. Kak Bandar ganti lagi si C isinya. Kira-kira benar nggak? Kalau Kak Bandar ganti isinya si C begitu. Emang Kasir ngajar apa? Kak Tama ngajar IPA. Ngajar IPA? Oke. Oke. Sip. Jadi udah mulai paham ya, apa itu himpunan, apa itu kriterianya, apa itu batasan, dan cara menuliskan himpunannya seperti apa. Ya, kita udah belajar itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Nah, sekarang coba Kak Bandar misalkan mau tanya. Kak Bandar punya sebuah himpunan, namanya Himpunan M. Himpunan M itu isinya hewan mamalia. Kira-kira di dalam himpunan M ada apa aja? M itu kriterianya himpunan mamalia, hewan mamalia.
Apa isinya? Himpunan M. Boleh ketik di chat aja atau buka. Anjing, kucing, um, Anjing, anjing, kucing, sapi. Kemudian anjing, kucing, sapi. Next. Beruang. Beruang mamalia kah? Oke. Iya. Mamalia itu punya pengertian apa? Melahirkan dan menyusui, bukan? Iya. Oke, good. Nah, kalau itu kan yang di darat, ada nggak mamalia yang di laut? Ada. paus, Apa? lumba-lumba, paus, Lumba-lumba. Paus? Anjing laut. Anjing laut, mamalia? Iya. Sorry, Kak Bandar agak lupa. Anjing laut atau singa laut itu mamalia bukan? kuda laut, Kuda laut. Oke. Kalau paus jelas ya, paus itu mamalia. Gitu ya. Lalu hiu mamalia enggak? ada beberapa yang melahirkan, ada beberapa yang bertelur. Oke. Ada beberapa hiu yang melahirkan. Contoh hiu yang melahirkan hiu apa? Eliana. Kayaknya hiu putih, Hiu putih itu melahirkan ya, bukan telur ya? iya kayaknya. Oke, clear berarti. Tapi dia menyusui juga nggak atau cuma melahirkan doang? Gue tahu deh. Nah, kriteria mamalia Melahirkan doang, nggak ada nyusu. iya nggak menyusui ya. Oke, jadi jangan terjebak dengan istilah mamalia. Sorry kalau di sini ada yang namanya lia, bukan maksud buat mengejek nama mamalia, bukan, enggak. Tapi itu menunjukkan kriteria hewan yang menyusui dan melahirkan ya. Kebalik, melahirkan dan menyusui. Oke, sekarang Kak Bandar punya lagi kriteria himpunan K. Himpunan K itu hewan yang dimulai dari huruf K. Kira-kira hewan apa? Bebas, nggak ngomongin kaki nih, tapi dimulai dari huruf K. Kucing, kanguru, Kambing, kucing, kanguru. Next, apalagi? Ular. Ular kalau tergantung lah. Kalau ular, lebih tepatnya dia dipanggil dengan ular dulu ya, misalkan ular kobra gitu. Ada tergantung sih, ada yang lahir atau yang bertelur lah. Dari huruf Ular K, kan reptil. dari huruf K. Hewan yang dari huruf K. kura-kura, Kura-kura, kupu-kupu, kupu-kupu. kuda, Apa Naima? Kelelawar. Kelelawar, koala, koala, Kanguru. kanguru tadi udah. kancil, katak, Kancil itu lebih ke dongeng sih ya. Dalam bahasa aslinya kancil itu binatang apa sih? komodo, Komodo ya. Kuda. Kerbau. Kuda kerbau. Kancil itu lebih Kuda ke apa Nil. kalau disebut ini? kelinci, Kelinci ya? Lebih ke Iya. kelinci ya jenisnya ya. Oke. Kuda Kuda Nil juga Nil. betul. Eno. Apalagi? Huruf K apalagi? Banyak ya ternyata ya huruf K ya. Toothpaste komodo. Komodo Kodomo. sudah. Nah, komodo sudah. Kelelawar. Ya kan? Kera. Kera. bisa nggak keong? Keong. Oh, keong oke lah, masih masuk. Masih masuk hewan ya. Walaupun di dalam keong itu ada binatang apa? Siput, Siput. Good. Keong itu lebih ke rumahnya ya. Gitu ya, lebih tempat dia berteduh kalau lagi ada hujan badai gitu ya. Oke. Yuk, udah mulai ngerti ya, paham tentang apa itu himpunannya. Oke, sekarang kita lanjut.
Nah, ini Kak Bandar punya pertanyaan. Lihat pertanyaannya dan apa yang ditanyakan. Coba kalian cek. Soalnya apa tuh? Dari objek-objek berikut, manakah yang dapat membentuk suatu himpunan? Yang A, huruf vokal dalam abjad. Huruf vokal dalam abjad itu bisa bentuk himpunan karena dia ada batasannya. Hanya huruf vokal. Nggak ada huruf konsonan di situ. Coba yang B. B itu sebuah himpunan bukan? Himpunan. Himpunan. Kenapa B pun sebuah himpunan? Karena punya batas di bawah 10. Oke. Dan batasnya selain di bawah 10, apa? Harus prima. Bilangan prima ganjil. Bilangan prima ganjil. Berarti isinya apa aja? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Good. Lanjut yang C. Kumpulan sepatu yang bagus. Itu bila himpunan bukan? Bukan. Enggak sih menurut. Kenapa bukan himpunan? Karena nggak ada pembatas yang jelas. Kalau kumpulan sepatu yang bagus, kan bisa di mana-mana. Oke. Sepatu yang bagus, selain dari wujudnya, bisa juga masuk kriterianya lebih ke brand ya. Ya. Jadi batasannya terlalu luas kalau dibilang cuma kumpulan sepatu yang bagus. Oke. Kalau kumpulan sepatu yang bagus batasannya terlalu luas, maka itu belum bisa dibilang sebuah himpunan. Ya, kalau ngomongin brand, semua brand juga bagus. Ada New Balance, ada Jordan gitu ya, ada Vans gitu kan. Jadi kalian kalau yang C itu bukan sebuah himpunan. Nggak bisa bentuk himpunan maksudnya. A dan B bisa. Oke, ya. Sini jelas ya, kalian udah ngerti ya apa itu himpunan, batasannya apa, kalian sudah sesuai dengan kriteria yang ditulis di sini ya. Kita lanjut. Sekarang, Kak Bandar minta kalian tuliskan untuk nomor 2, himpunan-himpunan di bawah ini. Isinya apa aja? Yang 2A, A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10 nggak ikut? Apa ya? Karena kurang dari 10. Dari 10. Sam, Samuel, Sam. Iya. Takut ke tangga, Bu. Oke, lanjut yang B. B itu M adalah, di dalam aja Bang, di dalam. M adalah nama-nama hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hanya itu. Oke. Minggu. Iya, hanya segitu. Minggu. Iya, minggu udah ada. Udah. Oke ya. Yuk. Jawabannya betul. Nah, sekarang Kak Bandar minta kalian lihat untuk yang nomor 3. Shh, jangan keluar, Abang. Tulis dalam bentuk himpunan kata-kata berikut. Ingat untuk soal nomor 3 ini, kalian perhatikan.
untuk himpunan, di dalam himpunan, kalau ada angka atau bilangan yang sama, atau kata-kata yang sama, atau huruf yang sama, itu cukup ditulis satu kali. Kak Bandar ulangin, dalam himpunan, kalau ada anggota yang sama, cukup ditulis satu kali. Ya. Jadi untuk yang A, contohnya begini. Nusantara. Maka himpunan kata-kata yang A, coba A sama dengan, berarti ada N, ada U, ada S, ada A. Kemudian N udah ada di sini, nggak usah tulis lagi ya. Lalu habis N ada T, T, habis T ada A udah ditulis, R. tinggal R. Nah, gitu contohnya. Jadi di dalam himpunan, kalau ada bilangan atau angka yang sama, cukup ditulis satu kali. Nggak boleh double di dalam, ya. Gitu ya. Oke. Oke, buat yang B sekarang, matematika. Kira-kira isinya apa aja? MATIK. MATIK. Oke, yang lain? Iya, sama. Sama. Oke. Jadi B-nya isinya adalah M, A, T, E, I, dan K. Oke. Gitu ya. Sampai sini jelas. Siapa yang masih kebingungan? Ingat, dalam sebuah himpunan, hanya boleh ada satu anggota yang isinya cuma satu angka atau satu bilangan. Atau satu huruf. Nggak boleh ada dua angka yang sama di situ. Ya, atau tiga angka yang sama. Ya. Kalau ada angka yang sama, cukup diwakilkan satu aja di dalam himpunan. Oke? Clear sampai di sini? Jelas? Oh, udah jelas. Jelas ya? Oke. Yuk. Nah, ini. Objek-objek pada himpunan tidak boleh ditulis ulang. Itu syarat dalam himpunan. Ya. Nanti Kak Bandar kirimin ya. Kemarin udah Kak Bandar kirimin sih di grup kelas 7. Jadi kalian bisa lihat. Kak Bandar kemarin kirimin ke grup matematika kelas 7. Ini siapa? Rion sudah masuk belum ke grup matematika kelas 7? Kalau belum ada di grup kelas 7 matematika, boleh kirim chatnya. Sam, Sam, oke, yuk kita lanjut ya. Udah ya. Nah, ini contoh-contoh himpunan. Ya, ini jenis-jenis himpunan. Ya. Oke, kita belajar sekarang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta. Kalau kalian dengar-dengar kata himpunan semesta, kira-kira yang kalian tangkap sebelum baca keterangan dari Kak Bandar apa? Semesta itu ngomongin apa? Semesta itu semuanya, Kak. Apa? Semesta itu semuanya. Semuanya.
Contohnya apa? Alam semesta. Alam semesta itu berarti yang ada di alam semua kan? Iya. Ya baik itu udara, baik itu darat, laut, termasuk kita yang tinggal di dalamnya, hewan-hewan, tumbuhan, gitu kan. Jadi kalau himpunan semesta itu himpunan yang punya semua anggota atau objek yang dibicarakan. Ya. Jadi ingat, himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Dilambangkan dengan huruf S. Ya. Contoh misalkan kayak tadi kita ngomongin himpunan semestanya adalah hewan. Batasannya cuma hewan. Tidak ada hewan berkaki 2, berkaki 4, atau berkaki 3, atau misalkan yang punya tanduk, atau yang punya berbulu warna-warni gitu, enggak. Jadi semestanya ngomongin hewan. Nah, contohnya yang pertama, si himpunan semesta itu punya simbol dilambangkan dengan huruf S. Ya, huruf S. Maka dari huruf S ini, Kak Bandar pengambil contoh, ada himpunan A, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kalau ini dilambangkan nanti di diagram Venn namanya. Diagram Venn itu bentuknya begini, persegi panjang, lalu ada nanti bulatan-bulatan di sini ngomongin himpunannya. Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, maka semestanya wajib ditulis di pojok kiri atas. Ya. Misalkan S-nya hewan, tapi si A ini hewan berkaki 2. Tadi ada apa aja? Ayam, gitu ya. Ayam, lalu ada bebek, gitu ya. Ini sama, si B juga itu hewan juga, tapi berkaki 4. Kuda, kambing, kuda, kambing, gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini biasanya ada pertemuan nama himpunan yang sama. Nanti kita belajar tentang diagram Venn. Cuman supaya kalian lebih menangkap bahwa si S ini ngomongin hewan. Nah, di dalam si himpunan semesta ini kita ngomongin lagi lebih spesifik batasannya. Gak cuman sebatas hewan doang. Gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Nah, contohnya yang ini, yang nomor 1. Nomor 1 ini ada himpunan A, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka yang berikutnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin. Yang mungkin ya. Jadi himpunan semesta yang mungkin memenuhi syarat si A ini. Nah, Kak Bandar di sini tulis yang pertama. Kalau S bilangan prima, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Contohnya gini, Kak Bandar gambarin yang A. Yang A ya, ini Kak Bandar gambarin yang A. Kak Bandar langsung gambarin di diagram Venn. Kayak tadi, ini ada persegi, ini ada semestanya adalah bilangan prima, di sini ada si A-nya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. S-nya bilangan prima, berarti di sini juga ada 17, ada 19, ada 23, ada 27, bukan 29, ada 31, ada 35, 35 nggak bisa, 37, lalu ada 41, gitu ya. Nah, kalian ngebayanginnya seperti ini untuk yang si A. Ketika S-nya bilangan prima, maka si A itu termasuk bilangan prima. Dan dia digambarkan di diagram Venn, itu si A-nya dalam bentuk himpunan lingkaran sendiri. Sementara si S-nya tetap bilangan prima di luarnya, tapi dalam batasan kotak itu ya. Paham nggak sampai di sini? Ketika S-nya bilangan prima, yang di dalam kotak itu semua harus bilangan prima, termasuk si A itu, lingkaran itu. Ya, cuman si A itu batasannya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang di luar si A itu ada 17, 19, 31, dan seterusnya. Paham nggak sampai di sini, adik-adik? Jadi mungkin
si A ini punya himpunan semesta bilangan prima itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Si A itu bilangan prima, sangat mungkin semestanya. Ya. Oke. Sekarang kita cek yang B. Kira-kira kalau yang B, kalau si S-nya semestanya itu adalah bilangan asli, kira-kira mungkin nggak buat si A? Mungkin. Mungkin. Yang lain? Kata Vanes mungkin. Semestanya yang bilangan asli. Mungkin. Oke, kita cek ya. Bisa mungkin. Mungkin ya. Nah, A-nya nggak akan kabandar ganti. Di sini ada si A di sini, nggak akan kabandar ganti. Kabandar ganti yang di luar angkanya. Yang di S ini. Kayak 5 ya jatuhnya. So. Oke, ketika A-nya itu, maka S-nya yang di luar ini bisa saja 1, gitu kan. 4, lalu 6, 8, 9, 12, 10, gitu kan. Lalu bisa juga 14, dan seterusnya. Bilangan asli mulai dari 1. Jadi, memungkinkan untuk si A itu punya semesta bilangan asli. Paham ya? Lalu kemudian kalau yang C, semestanya kabandar ganti bilangan caca. Kira-kira memungkinkan nggak? Bilangan caca itu mulai dari berapa kemarin? Dari 0. Dari 0. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin menurutku. Gimana? Aku nggak mungkin. Mungkin. Mungkin kan? Mungkin. Mungkin dong, karena start dari 0 kan, 0, 1, dan sekian. Nah, di sini tinggal kalian bikin aja semestanya tambahin 0. Bentar. Kalian tinggal tambahin aja 0 di sini. Maka semestanya sudah jadi bilangan cacah, bukan bilangan asli lagi. Clear ya? Lalu berikutnya, kalau S-nya bilangan bulat, mungkin nggak? Kalau S-nya bilangan bulat, mungkin nggak? Di dalam situ nggak? Kalau S-nya bilangan bulat, mungkin nggak? Ayo. Bilangan bulat itu semua bilangan di situ kan? Berarti mungkin aja. Mungkin. Ada aja min 1 di sini. Tambahin min 2, min 3, min 4, gitu kan, min 5, gitu. Ya. Jadi, nggak usah pusing. Gitu ya. Jadi, si A ini bisa aja semestanya bilangan bulat. Ya. Paham ya sampai sini ya? Tentang semesta itu Bandar harap kalian bisa ngerti. Sampai sini siapa yang bingung? Atau masih yang belum ngerti? Enak ya belajar himpunan ya? Seru ya? Oke? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada, kita lanjut ya untuk absen ya. Jadi catatannya jangan hilang tentang himpunan. Tolong disimpan dengan rapi. Dari bilangan ke himpunan itu nanti berurutan terus nanti kabar dasarnya ya. Yuk, kita absen yuk. Silahkan open cam-nya. Yuk, Kevin dan Christopher boleh open cam ya. Yuk, Christopher boleh open cam. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu hari Senin hybrid ya adik-adik ya.
hari Senin kita hybrid di Greco. Jadi buat yang di luar kota tetap ada kelas online. Buat yang di Bandung wajib datang ke Greco ya. Oke? Di mana Bye-bye. Tiko? Hah? Kenapa? Di Jo, gimana Jo? Jam berapa hybridnya, Pak? Nanti diinfokan di grup. Yang jelas seperti jam sekolah biasa dari pagi ya. Dari jam 9 mungkin. Tapi nanti diinfokan lagi di grup. Ya, Oh iya, Pak. gimana? Makasih. Enak. Link Nanya apa? absensinya ada kan? Link absensi buat hybrid nanti. Matematika hari ini. Oh, sama. Linknya semua sama. Link absensi itu untuk semua pelajaran. Sama. Kalian tinggal pilih mata pelajarannya aja. Ya? Oke. Anggra gimana, Anggra? Kak, aku sebenarnya sih di Bandung, tapi ada kayak acara gitu yang lain. Nggak apa-apa. Nanti Kalau tetap nggak masuk ikut, kelas online aja. Oke. Ya? Oke. Ya. Lanjut. Kathleen, kenapa, Kat? Tanggal berapa, Kak? Apanya? Hybridnya. Tanggal 19, hari Senin. Oke. Ya. Kita ada di Greco. Kalau kalian bisa datang yang di Bandung, datang ya. Usahakan datang ya buat yang di Bandung ya. Anggra ada acara ya nggak apa-apa. Online nanti belajarnya ya. Ikut kegiatannya juga online. Ya, oke. Thank you adik-adik semua. Bye-bye. Terima Makasih, kasih, Kak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Makasih, Kak. Bye-bye. Makasih Kak. Oke. Bye. Bye-bye. Makasih, Kak. Yuk. Makasih Kak. Ya, thank you, Filbert.